Pada tahun 1965, Indonesia diguncang oleh sebuah tragedi berdarah yang hingga kini masih menjadi luka mendalam dalam sejarah bangsa. Sebuah peristiwa yang awalnya disebut sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dan disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai PKI. Malam itu, 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dengan cara yang begitu keji. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Namun, yang lebih mengerikan justru terjadi setelah peristiwa itu berakhir. Di tengah ketakutan, kekacauan, dan propaganda yang menyebar luas, ratusan ribu orang, sebagian warga sipil tak bersalah, hilang dan terbunuh dalam gelombang kekerasan yang dikenal sebagai pembersihan anti-komunis. Diperkirakan, antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa menjadi korban dalam tragedi kelam pasca G30S ini. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah benar murni perlawanan terhadap PKI? Atau ada kekuatan asing yang ikut bermain di balik layar? Malam itu, bukan hanya darah yang tumpah, tapi juga kebenaran yang terkubur bersama mereka yang tak sempat bersuara. Inilah kisah Malam Berdarah Pasca G30S. Tragedi yang menghapus ratusan ribu nyawa tak bersalah dan sampai hari ini masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Selamat datang di Luar Jendela. Di awal tahun 1960-an, Indonesia sedang berada di tengah badai besar. Bukan badai alam, tapi badai politik dan ideologi. Saat itu, suasana politik Indonesia benar-benar panas. Negara yang baru merdeka ini masih mencari jati diri di antara bayang-bayang kolonialisme yang baru saja berlalu. Tapi di sisi lain muncul benturan keras antara berbagai ideologi, nasionalisme, Islam, dan komunis. Di tengah situasi itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI bangkit sebagai kekuatan politik besar, dengan jutaan anggota yang tersebar di berbagai organisasi, seperti buruh, petani, dan pemuda. PKI tumbuh menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, semakin besar pengaruh PKI, semakin besar pula ketegangan yang mereka timbulkan. Kaum militer dan kelompok Islam merasa terancam karena PKI secara terbuka memperjuangkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Pertarungan ideologi ini membuat politik Indonesia seperti bara dalam sekam, tenang di permukaan tapi siap meledak kapan saja. Ketegangan makin terasa ketika PKI mulai memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Beberapa tokoh partai duduk di posisi strategis dan propaganda mereka tersebar luas di seluruh negeri. Di sisi lain, pihak militer mulai menaruh curiga, takut bahwa PKI sedang mempersiapkan langkah untuk mengambil alih kekuasaan. Dan benar saja, hanya beberapa tahun kemudian, dugaan itu seakan menjadi kenyataan. Malam tanggal 30 September 1965 menjadi titik paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah peristiwa berdarah mengguncang Jakarta, menandai awal dari tragedi besar yang akan menghapus ratusan ribu nyawa tak bersalah. Tapi sebelum kita sampai ke sana, penting untuk memahami satu hal, bahwa apa yang terjadi malam itu bukan hanya persoalan politik, melainkan ledakan dari pertarungan ideologi yang sudah membara selama bertahun-tahun. Malam yang seharusnya tenang di ibu kota berubah menjadi mimpi buruk paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tepat di malam 30 September 1965 ketika sebagian besar warga Jakarta sudah terlelap, sekelompok pasukan bersenjata mulai bergerak diam-diam di bawah pasukan Letkol Untung, seorang perwira dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Soekarno. Dalam gelapnya malam, pasukan ini berangkat dari Lubang Buaya, sebuah area terpencil di pinggiran Jakarta Timur. Mereka membawa misi rahasia menculik 7 jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai ancaman politik bagi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 3 dini hari, operasi dimulai. Rumah-rumah para jenderal didatangi satu persatu. Di rumah Letnan Jenderal Ahmad Yani, pintu digedor keras di tengah gelapnya malam. Sang jenderal menolak untuk keluar dan peluru menjadi jawabannya. Majen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan juga tewas di tempat. Sementara Soeprato S. Pratman dan Sutoyo Siswawiharjo berhasil diculik hidup-hidup. Lalu, Jenderal Aha Nasution, target utama dari misi ini, berhasil melarikan diri. Namun ajudannya, Letnan Priyatandea, tertangkap dan diseret bersama korban lainnya menuju Lubang Buaya, tempat yang kemudian menjadi saksi bisu, penyiksaan dan pembunuhan sadis. Lalu,
Beberapa jam kemudian, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, publik dikejutkan oleh pengumuman mengejutkan dari Radio Republik Indonesia yang disebut RRI. Suara Letkol Untung terdengar jelas mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan mengklaim bahwa gerakan yang dilakukan untuk melindungi Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi yang disebut-sebut berencana melakukan kudeta. Tapi pengumuman itu justru menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Siapa sebenarnya yang memegang kendali negara saat itu? Apakah ini gerakan resmi atau justru pemberontakan? Di tengah kekacauan itu, muncul sosok penting yang kemudian mengubah arah sejarah Indonesia, yaitu Mayor Jenderal Soeharto, sang Panglima Kostrat. Dengan cepat, Soeharto memerintahkan pasukannya untuk bergerak merebut kembali gedung RRI, markas telekomunikasi, dan sejumlah titik strategis dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia berhasil menumpas pergerakan pasukan G30S dan memulihkan kendali di ibu kota. Namun, kemenangan itu menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Setelah situasi terkendali, Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik gerakan tersebut. Tanpa banyak bukti yang jelas, label pengkhianat bangsa langsung disematkan kepada jutaan orang yang dianggap terlibat atau bersimpati pada ideologi komunis. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan negara. Dan disitulah babak kelam baru dimulai. Operasi pembersihan anti PKI pun dilancarkan di seluruh Indonesia. Ribuan orang ditangkap tanpa proses hukum. Banyak diantaranya disiksa, dihilangkan atau dibunuh secara massal. Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI seperti Lekra, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan CGMI dibubarkan. Anggotanya dikejar dan dihabisi. Dalam waktu hanya beberapa bulan, ratusan ribu nyawa melayang. Sebagian karena tuduhan, sebagian karena fitnah, sebagian lagi karena ketakutan yang menjalar di seluruh negeri. Sejarah mencatat sebagai pembersihan anti-komunis, namun banyak sejarawan menyebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia abad ke-20. Yang paling tragis, tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban sebenarnya. Angkanya berkisar antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Mereka hilang, tertelan gelapnya malam, tanpa pernah sempat membela diri. Kalau kita berbicara tentang operasi pembersihan ini, mungkin banyak dari kita yang belum terlalu familiar. Tragedi ini memang jarang, bahkan hampir tidak pernah disebut secara mendalam di buku sejarah sekolah. Padahal, di balik lembar-lembar yang kosong itu, tersimpan kisah kelam yang penuh darah dan air mata. Pada malam-malam setelah peristiwa G30S, ribuan hingga ratusan ribu orang ditangkap secara tiba-tiba. Mereka dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI, tanpa bukti yang jelas, tanpa proses hukum, dan tanpa kesempatan membela diri. Penangkapan itu dilakukan oleh militer dan kelompok-kelompok sipil sayap kanan yang bekerja sama dalam operasi besar yang disebut pembersihan anti-komunis. Para tahanan dibawa ke berbagai kamp penahanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Jawa hingga Bali, dari Sumatera hingga Sulawesi. Di tempat-tempat itu, mereka disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang dipaksa mengaku sebagai anggota PKI, dipukul, ditelanjangi, bahkan disiksa hingga meninggal dunia. Dan ketika pengakuan dianggap cukup, nasib mereka sudah bisa ditebak. Banyak yang kemudian dibawa ke tepi sungai, seperti Sungai Berantas di Jawa Timur, dan dieksekusi secara brutal. Ada yang ditembak, ada yang dicekik, bahkan dipenggal. Semua dilakukan di tengah gelapnya malam, tanpa saksi, tanpa belas kasihan. Jumlah pasti korban dari tragedi ini hingga kini masih menjadi misteri besar. Data resmi dari Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Soemarno memperkirakan sekitar 78.000 orang tewas hanya dalam 6 bulan pertama. Namun, berbagai sumber independen seperti sejarawan Robert Cribb dan lembaga Amnesty International memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar, antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Bahkan ada laporan yang menyebut angkanya mencapai 2 hingga 3 juta jiwa. Pulau Bali, Jawa, dan beberapa wilayah lainnya menjadi pusat dari kekerasan paling parah di sana. Darah mengalir di sungai-sungai dan bau kematian menggantung di udara selama berbulan-bulan. Namun, yang paling menyayat hati bukan hanya mereka yang terbunuh, tapi juga keluarga yang ditinggalkan. Banyak keluarga yang kehilangan ayah, ibu, atau anaknya tanpa tahu di mana jasad mereka dikuburkan. Mereka bukan hanya berduka, tapi juga harus menanggung beban stigma yang menempel selama puluhan tahun.
Label komunis menjadi kutukan sosial. Anak-anak para korban dilarang bekerja di instansi pemerintahan, sulit diterima di sekolah, bahkan dikucilkan oleh tetangga mereka sendiri. Mereka hidup dalam ketakutan, diawasi aparat, dan dipaksa diam selama puluhan tahun. Bagi mereka, tragedi ini bukan hanya sejarah, tapi luka yang masih terbuka hingga hari ini. Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah benar Partai Komunis Indonesia yang memulai semuanya? Ataukah ada kekuatan lain yang diam-diam memanfaatkan situasi politik Indonesia saat itu? Sampai hari ini, jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Versi resmi pemerintahan Orde Baru selama puluhan tahun menegaskan bahwa PKI adalah dalang utama di balik kudeta berdarah 30 September 1965. Narasi itu diperkuat lewat film wajib yang dulu diputar setiap tanggal 30 September di televisi-televisi nasional, menggambarkan PKI sebagai pihak kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul banyak peneliti independen dari dalam dan luar negeri yang menentang versi tunggal tersebut. Beberapa sejarawan seperti John Rosa dalam bukunya Protect from Mass Murder mendapatkan bahwa peristiwa ini tidak sesederhana pertarungan antara militer dan PKI. Ada kemungkinan bahwa kelompok militer tertentu justru memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, yang saat itu mulai kehilangan kendali atas negara yang terpecah oleh konflik ideologi. Sementara di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa negara-negara asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, turut memainkan peran di balik layar. Dokumen-dokumen CIA yang kemudian diklarifikasi menunjukkan bahwa Amerika mendukung langkah militer Indonesia dalam menumpas komunisme sebagai bagian dari perang ideologi global, yaitu Perang Dingin. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap terlalu dekat dengan blok komunis karena hubungan Soekarno yang erat dengan China dan Uni Soviet. Maka, ketika kekuasaan berlari ke tangan Soeharto dan ideologi komunis diberangus, negara-negara barat justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, satu hal yang pasti, dalam permainan besar ini, rakyat biasalah yang menjadi korbannya. Petani, buruh, guru, bahkan mahasiswa yang tidak tahu menahu tentang politik ikut terseret dalam arus kekerasan. Mereka dibunuh, diasingkan, atau dipenjara tanpa pernah diadili. Dan selama puluhan tahun, suara mereka dikubur dalam-dalam. Tak ada pengakuan resmi, tak ada permintaan maaf, hanya keheningan yang membeku di antara lembaran sejarah. Tragedi pasca G30S bukan hanya sekedar peristiwa politik, tapi tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Dan mungkin yang paling menyedihkan bukanlah darah yang tumpah, tapi ingatan yang dihapus. Karena seperti kata pepatah, bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah masa depannya. Jadi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas malam berdarah itu? Apakah semuanya sudah berakhir? Atau justru masih ada rahasia yang belum pernah terungkap? Itulah pertanyaan yang masih menggema hingga hari ini.